Ini tentang apa? Ini menurutku karena yang kurasakan itu kita entah makin dewasa atau kita makin bertambahnya umur, bisa ini apa? Pengalaman saya, Mhm. nggak nggak objektif. Itu secara apa? Kayak hati nurani itu ke iba atau kayak kita menerima apa? Kayak duka atau apa Mhm. itu kesannya ya itu kayak acuh. Mhm. Udah nggak peduli karena akan hal itu, entah gimana. Tapi setelah aku pikir-pikir, Mmm. itu bukan karena aku nggak peduli atau nggak aware sama kondisi itu atau lingkungan itu karena ya itu tadi, entah umur atau kedewasaan yang membuat kita kayak gitu, yang di mana, eee, kan kita dengan bertambahnya umur pasti otomatis banyak pengalaman. Belajar belajar. Jadi dari pengalaman situ, mungkin ya, jadi kita udah tahu jalan keluarnya Nah, sebenarnya. Nah, menurut sampean gimana oke. pendapat itu? Jadi gini, ini opini ya, opini Iya, pribadi. Jadi sebetulnya kita itu kan hidup itu siklus ya, iya, siklus akumulasi dan muter-muter muter terus. gitu terus, apa bahasanya spiral ya, teori Iya, spiral, teori spiral. Jadi seseorang itu dia bakal belajar dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, ketika dia itu mampu untuk mengkonversi kejadian akumulasi kejadian dalam hidupnya itu menjadi sebuah pengalaman, mhm, maka dia bakal belajar. Bukan lagi orang tuh mati rasa tidak, tapi gini, iya, dari sekian banyaknya kejadian atau fenomena yang dia alami sehingga mhm, dia tuh ciri orang berilmu itu kan lebih mudah memaklumkan. oh, Nah, gitu ya. Jadi orang yang berilmu, maksudnya berilmu itu berarti dia sudah belajar dari iya, kehidupan dia, mhm, akhirnya dia punya pola pikir bahwa oh ya, ciri orang berilmu itu lebih sedikit ketersinggungannya terhadap segala sesuatu. Balik lagi ke ketersinggungan atau enggak gini, orang yang berilmu itu lebih sedikit pengingkaran dan pertengkaran dia terhadap orang lain. Contoh, seandainya dia diizinkan untuk marah, dia milih bersabar. mmm, Ya sudah sah, mhm, ya sudahlah, memang seperti itu. mhm, Seandainya dia diizinkan untuk berdebat, dia memilih untuk pergi. ah, Bisa aja sebetulnya dia tahu bahwa ngelawan gitu ya? orang itu salah dan saya benar, tapi untuk Ah, apa sih? Ya udah sih. Kenapa? Dia udah belajar. iya, Nah, orang yang mungkin dia hadapi, dia anggap sebagai orang awam yang belum tahu, mungkin oh dia wajar lah kayak gitu, dia belum pernah mhm, ngalami kehidupan seperti itu. Sedangkan saya kan udah, kenapa saya harus ngejar poin itu? Ada hal heeh, lain yang harus saya jaga atau ada hal lain yang harus saya tinggalkan kemudian itu menjaga hal yang lebih besar mmm, gitu sih. iya. Soalnya kenapa saya bertanya seperti itu, saya apa, kayak ngerasa, apa akunya yang salah? Punya maksudnya kayak, kok ini sebenarnya mungkin bagi orang itu ya, Ya. sebuah duka ini gede banget, Oke. tapi sedangkan aku kok kayak maksudnya iya, aku maksudnya Mhm. prihatin dan itu, tapi habis itu nggak lama gitu. Mhm. Nah, makanya muncullah itu bukan baru kejadi terus dapat pemikiran itu Oke. tentu proses ya. Ya ya ya. Setelah dipikir-pikir kembali, biasalah apa cowok lah kita Mhm. berpikir yang ku dapetin jawabannya itu. Ya. Selain itu juga gini, seseorang itu dia akan ada sampai di titik tertentu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya itu mungkin ya dari kejadian-kejadian yang sudah dia lewati akhirnya dia menganggap oh ya bahkan napas yang saya hirup itu kan harus saya keluarkan lagi. Ya, Terus apa kesedihan apa yang harus saya uh, apa ekspresikan sehingga saya harus terjebak sama keadaan itu kan enggak. mmm, Orang belajar dari perasaan-perasaan yang campur aduk, keluar masuk, mendapatkan respon, akhirnya dia mendefinisikan bahwa oh iya ternyata segala sesuatu ya memang kita nggak bisa terhindar. Yang mhm, namanya fenomena itu sebuah kejadian yang memang alam itu berkehendak seperti itu. Sedangkan kita bisanya ya hanya mengatur pola pikir kita kan. mhm, Boleh nggak sedih? Boleh, manusiawi. iya, Tapi mau sampai kapan kamu seperti itu? Makanya kita harus dilatih untuk membuat skenario atau mengisi database tentang pola pikir kita terkait tentang perasaan itu. Kenapa? Karena iya, ya jangankan jangankan apapun itu ya sifat benda di dunia ini kalau nggak hilang ya rusak. iya.
Kalau nggak hilang ya rusak, udah itu aja. Makanya dalam satu kondisi sisihkan di dalam pola pikir kamu itu satu ruang bahwa kamu harus menggunakan logikamu loh, bahwa inilah hidup. Iya. Kamu harus realistis. Some people come and go tentang kehilangan dan sebagainya, hal yang biasa itu. Iya. Datang dan pergi itu hal yang biasa, dan itu tentang kesedihan, kebahagiaan itu dua fakultas yang memang Allah ciptakan harus jalan beriringan kan. Iya. Nah gini, ada satu ayat yang sering saya kadang baca di belakang-belakang mobil itu kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Nah itu salah, bukan setelah. Bersama loh. Iya. Bersama kemudahan ada kesusahan. Setiap kalau kamu mengalami kesedihan, ada kok di sisi lain kebahagiaan yang bisa kamu dapat. Sehingga dia nggak terpuruk tuh dalam kondisi sedih. Ya. Tapi yang mungkin ya yang lupa itu bahwa dalam prosesnya mungkin saya pun untuk mencapai situ sebenarnya berdarah-darah juga. Ya pasti. Tapi karena kesadaran itu muncul setelah aku melalui beberapa fase. Iya, maksudnya aku lebih gampang berdamai, ternyata yang sebelumnya nggak ku itu. Maksudnya perasaan yang kita hadapin itu loh. Jadi kan itu akumulasi kan, sehingga kita bisa output kayak gitu. Ya. Orang nggak melihat prosesnya itu. Iya. Melihat kok kamu dari orang kok hening banget atau datar banget, memang nggak bisa sepeka itu sama. Enggak, bukan nggak peka, tapi kita udah berdamai. Kalau bahasa materi yang sering kita pakai biasanya bahasanya itu EFT, Emotional Freedom Technique. Bagaimana kita itu bisa merilis emosi kita itu, ya udah sih kita bikin diri kita itu merdeka sama hal-hal emosi negatif yang bisa justru membawa dampak negatif bagi kita. Oke. Bisa diterima guys.